warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Secara bahasa, masa jahiliyah berasal dari kata jahil yang diturunkan dari kata dasar Arab jahala yang berarti bodoh. Zaman jahiliyah ini terdiri atas dua periode, yaitu jahiliyah periode pertama dan jahiliyah periode kedua. Nah, untuk jahiliyah periode pertama itu terjadi pada masa Nabi Hud dan Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Hud dengan kaumnya Sa'ad dan Nabi Soleh dengan kaumnya Samud. Kedua kaum tersebut dimusnahkan, dibinasakan oleh Allah karena mendustakan agama yang dibawa oleh Nabi Hud dan Nabi Soleh. Kaum Sa'ad diazab oleh Allah dengan angin yang begitu kencang, itu berlangsung selama 7 malam 8 hari. Kemudian kaum Samud itu diazab dengan suara yang sangat keras sehingga memecahkan gendang telinga mereka dan seketika mereka binasa. Posisi dari bangsa Arab, jadi negeri Arab adalah semenanjung di ujung barat daya benua Asia. Di sebelah utara berbatasan dengan Syam, Palestina, dan Al-Jazirah. Di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Aden dan Samudra India. Di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Oman dan Teluk Persia. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Bab al-Mandib, Laut Merah, dan terusan Suez. Nah, kebiasaan mereka itu dikenal sebagai bangsa pengembara yang nomaden. Mereka berpindah-pindah dan mengandalkan kendaraan yang berupa unta dan kuda. Kita pindah ke sistem peribadatan ya. Yang pertama kali mengajarkan untuk menyembah berhala itu adalah yang namanya adalah Amr bin Lu'ay al-Huzai dari keturunan Huja'ah. Dia datang ke Mekah dan berhasil mengalahkan Jurhum yang seperti yang dijelaskan tadi kaum Jurhum. Kemudian Amr bin Lu'ay al-Huzai meletakkan sebuah berhala besar bernama Hubal yang terbuat dari batu akik berwarna merah berbentuk patung manusia yang ditempatkan di sisi Ka'bah. Itu asal mula mereka menyembah berhala. Sebelumnya bangsa Arab ini sudah memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu agama Hanifiyah. Hanif artinya benar dan lurus. Oke, dari segi keyakinan, bangsa Arab pada masa jahiliyah terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, golongan yang mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan. Yang kedua, golongan yang mengakui adanya Tuhan, tetapi walaupun mengakui adanya Tuhan, namun mengingkari adanya hari kebangkitan. Yang ketiga, golongan yang menyembah berhala. Terus yang keempat, golongan yang lain adalah golongan yang cenderung mengikuti ajaran Yahudi, Nasrani, dan Sababiyah. Ada pula yang menyembah malaikat atau jin. Label jahiliyah yang diberikan kepada bangsa pra-Islam bukan berarti tidak ada kebaikan sama sekali dalam kehidupan mereka. Bangsa Arab masih memiliki akhlak mulia dan budaya positif yang menyejukkan dan menakjubkan akal manusia. Nah, yang pertama, tradisi keilmuan. Bangsa Arab pra-Islam telah mengembangkan ilmu pengetahuan
terbukti dengan dikembangkannya ilmu astronomi yang ditemukan oleh orang-orang Babilonia. Ilmu astronomi ini berkembang di Arab setelah bangsa Babilonia diserang oleh bangsa Persia, kemudian mengenalkan ilmu astronomi ini kepada orang-orang Arab pada masa itu. Selain astronomi, mereka pandai dalam ilmu nasab, ilmu rasi, bintang, tanggal-tanggal kelahiran, dan tabir mimpi. Yang kedua, berdagang. Masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan itu disebut ahlul hadar. Mereka hidup dengan berdagang. Kehidupan sosial ekonominya sangat ditentukan oleh kehidupan mereka dalam berdagang. Mereka melakukan perjalanan dagang dalam 2 musim selama setahun. Pada musim panas mereka pergi ke negeri Syam. Pada musim dingin mereka pergi ke negeri Yaman. Pada masa ini sudah berdiri sebuah pasar yang diberi nama Pasar Uqas. Ya, Pasar Uqas dibuka pada bulan-bulan bertepatan dengan waktu pelaksanaan ibadah haji, yaitu Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Yang ketiga, bertani. Ya, masyarakat Arab yang tinggal di pedalaman, yaitu masyarakat Badui, mata pencahariannya adalah dengan bertani dan beternak. Kehidupan mereka nomaden. Hidup mereka berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah yang lain untuk mencari rumput bagi hewan mereka. Masyarakat yang hidup di daerah subur, mereka bercocok tanam dan hidup di sekitar oase seperti Taif. Mereka menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang keempat, bersyair. Ya, Pasar Uqas tidak hanya menyediakan barang-barang dagangan berupa perniagaan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga pagelaran kesenian seperti kasidah, ya, gubahan sastra Arab. Syair menjadi salah satu budaya tingkat tinggi yang berkembang pada masa Arab pra-Islam, ya, merupakan suatu kebanggaan bagi mereka, ya, seperti yang Umi jelaskan tadi. Kemudian yang kelima, menghormati tamu. Kehidupan sosial bangsa Arab pra-Islam terkenal pemberani dalam pendiriannya. Mereka tidak mau mengubah pendirian yang sudah mengakar dalam kehidupan mereka, yaitu salah satunya menghormati dan memuliakan tamu. Menghormati tamu adalah bagian dari menjunjung tinggi sikap dermawan yang mereka miliki. Mereka berlomba-lomba untuk memuliakan tamu dengan segala harta benda mereka. Oke, berikutnya sistem politik. Di bangsa Arab sendiri belum ada pemimpin seperti khalifah, presiden atau perdana menteri, belum ada. Itu hanya dipimpin, setiap kabilah atau suku itu hanya dipimpin oleh syekh yang seperti ini jelaskan tadi. Kemudian untuk seni, mereka sangat menjunjung tinggi atau mereka sangat bangga dengan syair-syair mereka. Seperti inilah yang Umi jelaskan. Lebih dan kurangnya Umi mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.